Brand sebesar Yves Saint Laurent aja udah mulai jualan di TikTok Shop. Nah, kalau kayak gini, ini ancaman atau peluang sih buat seller-seller kecil atau seller-seller pemula. Gini loh, kalau kita ngomongin ekonomi, kita ngomongin jualan, kita ngomongin bisnis, kita perlu sadar kalau ada yang namanya elite global. Bener nggak? Gue nggak pernah bahas sih, jarang bahas. Tapi elite global ini adalah orang-orang yang ya perusahaan-perusahaan besar banget, elite-elite yang ini, dan mereka tuh ya ibaratnya yang mengendalikan dunia lah ya, konspirasi teorinya seperti itu. Nah, tapi Yves Saint Laurent yang kita lihat dari salah satu brand besar udah masuk, yang ibaratnya ada apa nih di live streaming, gimana potensinya, gimana ininya, kita bakal bahas. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi sebenarnya gini, kalau lihat dari fenomena brand besar udah mulai pada jualan dan khususnya live streaming di TikTok Shop, itu artinya, nah sebenarnya gini, yang lo harus tahu adalah cara kerja brand gede itu sama cara kerja kita nih, para seller, para UMKM itu beda. Kalau seller atau UMKM ya kayak kita ya yang masih cilik-cilik gitu ya, kita kan kalau mau jualan kita selalu ngeliat, kita bukan selalu ngeliat sih, kita mah gini aja, mana yang kata orang rame kita ikutin, bener nggak? Jadi kalau semua orang bilang oke, jualan di sini gitu ya, pasti kalian pada ke situ, bener nggak? Oke, TikTok Shop rame nih, ikutan yuk, ikutan gitu kan. Dan kalau buat kayak ya seller-seller kayak kita gitu kan, yang ibaratnya ketika kita jualan itu ya kan apa ya, birokrasinya tuh pendek, bener nggak? Ya lo lagi mau coba, jual aja, cobain aja, terus gitu kalau ada yang nawarin dari manapun ya kita coba tawarin aja. Dan ini berbanding kebalik sama perusahaan-perusahaan yang memang udah perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan IPO yang mereka itu ya mereka nggak kayak gitu lagi gitu. Ketika mereka ngelakuin segala sesuatu, mereka udah punya planning 1 tahun ke depan. Udah gitu tahun kedepannya gimana, 5 tahun ke depan gimana, cocok nggak sama forecastingnya, cocok nggak sama approvalnya panjang banget, yang artinya kalau misalnya dia udah mulai jualan di TikTok Shop dan live streaming, ini sudah melewati tes panjang, sudah melewati approval panjang, sudah melewati meeting-meeting yang panjang, dan bisa diartikan mereka menganggap market yang mereka incer, target market yang mereka incer itu ada di TikTok Shop. Gitu, dan itu valid. Karena kenapa? Karena gini, lu bayangin deh kalau misalnya kayak kita ya jualan kan, kita cuma, oh yaudah, gue jualan baju. Oh, orang di mana ya? Ikutan deh, gitu kan, tanpa pusing gitu kan. Nah, kalau mereka enggak gitu loh, mau jualan satu tempat aja, yang gue tahu ya, itu kayak surveinya banyak, ininya banyak, studi kasusnya banyak, ininya banyak, dan ketika udah masuk ya kan duitnya gede, begitu masuk jebret. Ya kalau udah gede ya gimana ya, wajar dong kalau ini tuhnya panjang. Bener ya? Nggak aneh kan? Nah, artinya satu, mereka udah ngeriset dan target market mereka cocok dan ada di TikTok. Nah, sebenarnya target market mereka tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya lo tahu adalah TikTok itu udah pernah ngerilis. Jadi ini gue nggak tahu kalian pernah dapat apa enggak. Tapi gue dapat insight-nya. Nah, jadi sebenarnya TikTok itu dia sudah membedakan, mensegmentasikan gitu kan. Kayak audiens mereka jadi 8 persona. Gitu ya, 8 persona ini. Nah, di sini mereka pasti kira-kira nih mana yang nyambung sama si target marketnya mereka. 8%-nya taunya dari mana gitu kan. Pasti kan gue tahu, kalian nanya tahu dari mana? Ini data dari TikTok lah sebenarnya. Gue punya materinya, dan sebenarnya TikTok sendiri ya kalau kalian kepo punya satu fitur baru. Namanya TikTok Market Scope. Jadi TikTok Market Scope itu bisa benar-benar, tapi ini gini ya. Fitur ini nggak buat semua seller gitu ya. Ini kita dimnya udah dapat beberapa, tinggal lagi nunggu mau di unlock. Nanti kalau udah ada gue bakal kasih lihat spill gitu. Tapi gue suka sih fitur ini, gue lihat keren banget. Jadi kayak buat kalian yang punya brand ya, tapi ini khusus buat punya brand. Jadi lu tuh bisa tahu ketika lu jualan di TikTok dan sebagainya, pasar tuh menganggap produk lu seperti apa sih gitu loh. Omongan mereka seperti apa, mayoritas komen tuh tentang produk lu tuh seperti apa. Market lu tuh misalnya gini. Ini satu yang gue juga suka ya, dan gue sering bahas, dan ini tuh sesuatu yang susah diukur. Jadi kalau selama ini kan, kalau misalnya gue tanya nih, oke, gue jualan baju, pasar gue bisa segede apa sih gitu ya. Nah, di TikTok Market Scope, ketahuan potensi pembeli baju di TikTok ada berapa, mereka kasih tahu. Pasar totalnya seberapa, pasar yang kira-kira masuk market kalian. Nah, masuk market kalian gimana dia ngebedainnya? Mungkin dari pricing harga salah satunya. Jadi pakai AI. Contoh gini, pembeli baju di Indonesia 180 juta. Ya pasar TikTok segitu ya, semua juga beli baju kan. Bener nggak? Meskipun nggak semua beli baju di TikTok juga ya. Jadi mungkin nggak 180 juta ya. Nah, terus kedua, yang beli baju kan mereka tahu nih,
yang beli baju harga 100 ribuan ada berapa orang nih? Oh, ternyata ada 30 juta. Berarti itu adalah potensial market lu dengan harga segitu. Nah, terus udah gitu, market yang udah lu dapat segimana? Oh, market yang udah kalian dapat adalah 100 ribu. Ih, kecil banget dibandingin puluhan juta gitu kan, bener nggak? Nah, udah gitu market yang udah deket-deket gimana? Deket-deket tuh orang-orang yang udah nonton konten lu, yang udah kepo tapi belum beli. Ketahuan dikasih tahu semuanya gitu kan. Pandangan mereka seperti itu, semuanya detail, dan dia ngebagi di situ juga berdasarkan 8 persona. 8 persona ini gue spill sedikit. Nah, tapi TikTok Market Scope ini juga, ini cuman fitur yang dikasih ketika kalian kerjasama dengan agensi enterprise. Agensi enterprise itu di TikTok yang level paling tinggi, dan di Indonesia nggak banyak ya, kita Mea tuh salah satu di situ. Jadi lu kerja sama Mea nanti bisa kebuka yang seperti itunya. Kalau yang lu seller biasa bakal dibukain nggak? Kalau yang gue tahu sih, dan kayaknya tidak akan pernah dibukain. Jadi lu nggak akan pernah tahu. Jadi mendingan kerja sama aja ya. Nah, ada personanya seperti apa? Nah, ini 8 persona. Pertama ada yang namanya Gen Z. Gen Z ya, lu udah pasti tahu lah. Gen Z ini kebagi dua. Ada early professional, artinya orang-orang yang Gen Z yang udah mulai kerja. Ada juga Gen Z yang masih student, yang masih belum cari duit, punya duit. Nah, biasanya orang ngerasa pembeli TikTok kere-kere ya karena mereka mikirnya Gen Z student. Ada senior juga kan udah berumur. Senior punya duit nggak? Punya. Ada savvy shopper. Savvy shopper itu ya adalah ya orang-orang yang savvy, ngirit. Gitu. Terus ada midlife budgeters, artinya umuran tengah-tengah tapi ya budgetnya nggak terlalu banyak. Affluent shopper yang lebih kaya, young rich, dan affluent mom. Nah, affluent yang mudah terinfluence ya di sini ya. Nah, targetnya yes and Lurong mungkin ada di 3: affluent mom, affluent shoppers, yang rich, dan mungkin sebagian dari seniors. Meskipun gue nggak tahu produk mereka cocok atau nggak buat seniors ya. Gue bukan pecinta fashion, jadi jujur gue untuk ini rada buta gitu ya. Nah, dan kalau misalnya mereka udah mulai terjun, pasti tujuannya adalah mereka mau mempersiapkan juga Gen Z si yang early professional 3 tahun ke depan itu kan nggak jadi early professional lagi, udah mulai punya duit, udah mulai bisa diharapkan. Disinilah mereka udah mulai bisa beli nih gitu kan. Nah, yang student udah mulai menjadi early profesional, yang artinya mereka mungkin menginvestasikan untuk masa depan gitu kan. Nah, terus alasan ketiga, nah kenapa sih mereka mau main nih? Dan kita lihat peluangnya. Nah, dia brand besar aja, mereka mikir kayak, oh kalau gue cuma ngandalin toko doang ya mungkin nunggu orang datang atau iklan-iklan cuma di majalah ya terbatas gitu kan. Nah, mereka mau coba nih, kalau gue pakai konten, pakai live, bisa nggak ngebuka, nge-unlock, ketemu orang-orang yang lebih besar gitu. Karena sekarang mungkin udah mulai banyak brand yang gak gengsi kalau jualan, ya gue datangin deh orangnya gitu. Ketika gue datangin kan bisa lebih laku kan gitu kan. Dan ibaratnya dikasih lihat nih, kelebihan produknya seperti ini, manfaatnya seperti ini, ininya seperti ini, dan itu bakal lebih bisa menarik gitu loh buat market. Jadi itu adalah alasannya. Nah, terus sekarang peluangnya gimana? Nah, sekarang gini logikanya ya, kalau brand gede udah mulai investasi buat di situ dan mereka ngelihat ini potensial, artinya kalau kalian nggak terjun dari sekarang gitu kan, ya lu siapa dibandingin yang gede-gede? Rugi dong, bener nggak? Jangan sampai kayak ketinggalan momen gitu, karena yang namanya momen itu kan nggak bisa balik lagi, bener nggak? Contoh gini ya, jujur kalau gue bisa flashback 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mau kurang ya, 15 deh. 15 tahun yang lalu, berarti di awal tahun 2010 gue bakal habis-habisan itu jualan online lewat Google Ads, karena itu lagi momen-momennya dan dimana itu lagi cuan-cuannya. Kalau sekarang gue baru mulai, ya bisa sih, tapi nggak seuntung yang dulu, bener nggak? Ya nggak? Nah, sekarang ya Google Ads sudah nggak sekencang dulu, tapi TikTok Ads sekarang adalah sesuatu yang lagi in, dan kalau lewatkan rugi banget dong, bener nggak? Nah, itu adalah peluangnya. Sekarang ada nggak ancamannya ya? Ancamannya ya ketika lo lewatin peluangnya nih, ketika lo peluangnya ya udah bye-bye, gitu kan? Nah, yang harus dilakuin apa? Yang harus dilakuin sih menurut gua adalah kalau buat kalian para seller-seller awal, yuk bangun fondasinya gitu kan. Buat bangun fondasinya, belajar buat jualannya, tingkatin ininya, mumpung peluang itu masih ada dan belum banyak brand-brand yang lebih besar yang turun. Karena kalau misalnya, contoh gini, gua kemarin sempat ngobrol sama beberapa orang yang public figure gitu ya. Gua ada kesempatan ngobrol sama mereka, dan mereka ngomong gini, lo tau gak sih kayak brand-brand lokal, misalnya yang di TikTok nih banyak yang berjaya kan, itu tuh banyak yang berjaya banget karena brand-brand yang lebih besar belum masuk. Ketika brand-brand yang udah jauh lebih besar, yang lebih matang masuk, bisa jadi brand-brand lokal ini tinggalin karena mereka memang mungkin ya kualitasnya nggak ini, tapi ya karena memang belum ada lagi ya orang belinya ke situ
gitu kan. Nah, sebelum brand gede masuk, ya ibaratnya kalau kalian punya produk, kenapa nggak kalian masukin, ada kesempatan perbaiki brand kalian, bikinlah produk kalian bagus, jadi kalian bisa bersaing ketika yang gede udah masuk semua gitu. Nah, itu adalah insight-nya. Kalau ada yang mau ditanyain, jangan lupa buat tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A, dan jangan lupa like dan share.